Nah, jadi kemunculan Al-Mahdi itu di ujung perjalanan umur umat Islam ini. Yang berarti ketika tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan. Dan tanda besar ini kalau kita sudah mengerti ilmunya, dapat kita jadikan sarana berdakwah kepada orang Nasrani. Karena orang Nasrani juga meyakini di akhir zaman akan turun dari langit sosok yang mereka sebut Yesus Kristus. Ya. Kita nyebutnya Isa Al-Masih Ibnu Maryam alaihi salam. Mereka menyebutnya Yesus Kristus. Dan kita nanti akan menyaksikan turunnya Isa alaihi salam ternyata tidak mencari gereja. Dia masuk ke masjid. Dia sholat subuh berjamaah dengan kaum muslimin. Yang pada saat itu imam sholatnya adalah Al-Mahdi. Masya Allah. Ya. Dan Isa alaihissalam nanti akan mengajak semua orang kafir, termasuk ahli kitab, Yahudi Nasrani, memeluk agama Nabi akhir zaman, agama Islam ini. Bahkan dalam hadis sahih dikatakan, Isa alaihissalam kalau sudah turun nanti dari langit, dia hanya menawarkan dua pilihan kepada orang kafir dan ahli kitab. Pilihan pertama, aslim taslam. Masuk Islamlah engkau, niscaya engkau akan selamat dunia dan akhirat. Kalau nggak mau, diapakan sama Isa alaihissalam? Ya, diselesaikan. Loh, kok ngeri gitu Ustaz? Bukankah Isa alaihissalam itu digambarkan sosoknya santun? Iya memang. Cuman masalahnya adalah bukan masalah kesantunan di sini. Masalahnya turunnya Isa alaihissalam termasuk tanda kalau dunia sudah memasuki injury time. Dunia sudah mau berakhir. Waktu sudah tinggal sedikit. Adalah keterlaluan kalau orang kafir, Yahudi Nasrani masih tetap ngeyel ketika Isa alaihissalam sudah turun. Karenanya cuma dikasih dua pilihan, atau masuk Islam atau mati. Dan akan ada nanti orang-orang kafir, Yahudi Nasrani, yang masuk Islam tidak mau, tapi mati lebih gak mau lagi. Akhirnya apa? Masuk Islam dengan terpaksa. Sampai kapan? Sampai Isa alaihissalam wafat, mereka murtad lagi. Dan ketika sedang seru-serunya murtad, tiba-tiba matahari terbit dari barat. Mereka ingin mengucapkan dua kalimat syahadat lagi, kata orang Padang, talambe, too late. Tidak diterima, pintu tobat sudah ditutup. Ya. Walaupun ada juga yang awal mulanya masuk Islam terpaksa, tetapi lama-kelamaan benar-benar beriman. Ya. Beruntunglah dia. Ada hadis mengatakan, Nabi bersabda, kelak nanti kalau perang antara kaum muslimin dengan Yahudi, maka kaum muslimin akan berada di sebelah timur Nahrul Urdun, sungai Jordan. Dan Yahudi akan berada di sebelah barat dari Nahrul Urdun, sungai Jordan. Anda tahu, waktu Nabi menyampaikan hadis ini, para sahabat heran, apa itu Urdun, apa itu Jordan? Nggak ngerti mereka, karena zaman itu belum ada Jordan, Pak. Kita sekarang ngerti. Artinya apa? Nabi itu jangan ditanya, dia tahu tidak tahu tentang Amerika. Ya jelas tahu kalau dikasih tahu sama Allah. Tapi dengan tidak adanya hadis itu, kita perlu menduga kuat, jangan-jangan Amerika pada masa itu sudah nggak ada. Karena apa? Terbenam. Dan tentu pengertian terbenam bukan seluruhnya. Daratan tingginya, puncak-puncak gunungnya mungkin masih tersisa. Ya. Termasuk wilayah Indonesia yang kita cintai karena Allah ini. Maka kalau ada di antara Anda yang berpikir, wah kalau gitu kita harus siap-siap. Bukan, kita harus siap-siap mengantisipasi pembenaman ini dengan cara kita bangun kampung akhir zaman di puncak-puncak gunung. Misalnya kita ke Merapi gitu ya, silakan. Karena ada hadisnya juga, Nabi bilang, kalau kalian sudah hidup di era fitnah, bawalah hewan kambing kalian, domba kalian ke puncak-puncak gunung, ya kan? Uzlah, kan begitu. Nah cuma harus diingat, kalaupun kita selamat setelah kita bikin kampung akhir zaman di puncak Gunung Merapi misalnya, nantinya kita nggak tinggal lagi di puncak Gunung Merapi, kita tinggal di Pulau Merapi, Pak. Kenapa? Karena sekeliling kita air, ya toh? Gitu. Nah terus yang kedua, apa yang terjadi? Yang kedua, terjadilah significant depopulation. Pengurangan populasi planet bumi ini secara signifikan. Banyak orang tewas, Pak, gara-gara bencana dahsyat ini. Ya bayangkan, wilayah ini kan luas, wilayah yang banyak sekali penduduknya ya. Ini banyak sekali penduduknya kan. Apalagi wilayah yang warnanya kuning ini. Negara apa nih? Banyak kan penduduknya.
Penduduk dunia total 7 miliar, itu 2 miliar sendiri, Pak. Karenanya sebagiannya mulai diekspor paksa ke sini kan. Gitu. Makanya kalau kita ngerti skenario akhir zaman, kita tinggal komentar gimana. Silakan datang ke sini, ahlan wa sahlan, lu bakal terbenam lah. Nah, gitu. Cuma pertanyaannya kitanya kemana, kan gitu. Nah, kitanya harus menjalankan yang dulu Nabi dan para sahabat lakukan. Apa itu? Hijrah. Hijrahnya kemana? Ya ke tempat pemimpin kita akan muncul. Siapa pemimpin kita? Al-Mahdi yang kita sedang bicarakan sekarang ini. Nah, Al-Mahdi munculnya di mana? Al-Mahdi muncul awalnya di Mekah. Karenanya nanti akan ada segelintir umat Islam, as-sabiqunal awwalun, yang registrasi ke Al-Mahdinya di Mekah. Baiatnya ke Mekah. Tetapi yang kebanyakan umat Islam nanti registrasinya kemana? Ke Syam. Karena Al-Mahdi setelah dari Mekah bertolak kemana? Ke Syam, mendirikan khilafah ala minhajin nubuwah. Dengan ibu kota awalnya Damaskus, ibu kota terakhirnya Baitul Maqdis. Ya. Ini semua ada keterangan-keterangan hadisnya. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang berikutnya yang terjadi apa? Global famine, kelaparan mendunia. 40 hari 40 malam dunia diselimuti oleh kabut asap. Matahari bersinar gak bisa menyentuh tanah. Akibatnya tanaman, tumbuhan, pohon gak menghasilkan. Makanya ada dalil mengatakan jika kalian sudah melihat bintang berekor di bulan Ramadan, siapkan makanan sekuat kemampuan kalian. Jadi bintang berekor itu diantara dalilnya mengisyaratkan jatuhnya di bulan Ramadan. Maka mulai sekarang kalau Ramadan akan tiba, tidak sekedar perasaan gembira yang harus ada dalam diri kita, tapi juga perasaan waspada. Jangan-jangan Ramadan ini jatuhnya bintang berekor. Kita tidak tahu kapan jatuhnya, tetapi kalau melihat tanda demi tanda yang bermunculan, it seems to be very close. Kelihatannya sudah dekat sekali jadwalnya. Bahkan tahun lalu, Ramadan tahun lalu, begitu malam terakhir, ya, kita dengar kabar besok 1 Syawal, saya langsung instruksikan istri anak saya semuanya sujud syukur. Alhamdulillah tahun lalu belum jatuh bintang berekor. Karena kami belum siap hijrah. Dan kelaparan mendunia ini berakibat kepada apa? Orang berebut makanan, Pak. Sampai apa? Sampai saling berbunuhan, killings ya. Al-Haraj kata Nabi, saling berbunuhan, memperebutkan makanan. Nah, yang lebih tidak pernah kita duga-duga lagi adalah dampak yang kelima. Terjadinya shutdown of modern technology. Teknologi modern ini berhenti beroperasi. Kenapa? Ya karena batu besar jatuh dengan kecepatan tinggi, bergesekan dengan udara, tentu menimbulkan induksi besar-besaran. Yang orang barat katakan akan terjadilah fenomena EMP, electromagnetic pulse. Ya, semua benda-benda kelistrikan macet, tidak bisa berguna lagi. Bahkan ahli fisika mengatakan tumbukan batu besar dengan tanah akan menyebabkan zat-zat tertentu sifatnya berubah. Misalnya besi, berubah zatnya menjadi lengket. Sehingga instrumen-instrumen yang terbuat dari besi yang sedikit rumit saja tidak bisa dipakai lagi. Contohnya sepeda, rantainya besi, gearnya besi, nggak bisa dipakai lagi. Bedil, pelatuknya besi, pelurunya besi, nggak bisa dipakai lagi. Dan ini yang dikatakan Nabi sampai 3 kalimat diulang-ulang dalam hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih. Nabi bersabda, wa'udtum min haitsu bada'tum wa'udtum min haitsu bada'tum wa'udtum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Sewaktu Nabi dahulu menyampaikan kepada para sahabat nggak ngerti. Kenapa nggak paham para sahabat? Karena para sahabat nggak pernah mengalami menggunakan komputer, ya, HP, listrik, AC, ya, mobil, motor, pesawat udara, nggak ada. Tapi setelah hadis ini sampai ke zaman kita pakai akal kita merenungkan apa ya maknanya ini. Oh, ini rupanya isyarat akan terjadinya kemacetan operasional teknologi canggih. Nah, yang lebih menarik lagi, Syekh Mubayyad dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman mengatakan, jika peristiwa ini terjadi, Pak, ini bukan keburukan bagi umat Islam, malah ini keberkahan bagi umat Islam. Kenapa? Karena begitu shutdown modern technology terjadi, dia terjadi di seluruh dunia, Pak. Akibatnya umat Islam bisa istirahat dari perlombaan